Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Kita akan belajar desain interior dengan Bapak. Ada siap semua? Siap. Sudah sarapan tadi? Ya? Ya. Baik, untuk kali ini sebelum kita belajar, Bapak kita berdoa dulu untuk merebutkan pembelajaran kita. Untuk berdoa, Bapak silakan pimpin doanya sehingga kita bisa dapat diberikan dari Tuhan. Ya, silakan Bapak berdoa dulu. Siap berat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak untuk pimpin doanya. Baik, sebelum kita melanjut ke pembelajaran, ada baiknya Bapak ambil absen dulu. Gimana ketua kelas? Ada sudah ada? Hadir. Ada semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan berbagai seperti saat sekarang ini, anak-anak hadir semua. Bersemangat untuk hadir dengan pembelajaran dengan Bapak. Alhamdulillah. Baik, karena kita sudah hadir semua, kita lanjut ke pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, yang materi kita hari ini adalah desain interior ruang keluarga. Sebelum kita lanjut ke materi desain interior ruang keluarga ini, Bapak ingin tahu dulu sampai di mana pemahaman anak-anak tentang materi kita yang minggu kemarin. Bapak, apa materi kita yang minggu kemarin, Bapak? Coba dijelaskan. Ruang tamu, Pak. Ya, itu tentang ruang tamu. Nah, ayo Putri, yang minggu kemarin ruang tamu ini seperti apa ruang tamu itu? Apa yang ruang tamu itu? Ya, betul. Ruang tamu itu tempat berkumpulnya keluarga. Nah, yang ruang tamu itu termasuk ruang publik kah atau ruang semi publik? Publik, betul. Nah, alhamdulillah Anda masih ingat tentang materi kita yang minggu kemarin. Nah, karena kalian sudah paham tentang materi minggu kemarin, kita lanjutkan untuk materi yang hari ini. Nah, yang materi kita hari ini adalah desain interior ruang keluarga. Ya, betul. Sebelum Bapak menyampaikan materi kita tentang desain interior ruang keluarga, Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita dari desain interior ruang keluarga ini adalah yang pertama, Anda bisa memahami desain interior ruang keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, Anda bisa menurunkan tahapan dari proses desain interior ruang keluarga. Kemudian yang ketiga, bagaimana gaya desain interior ruang keluarga tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah konsep desain interior tentang ruang keluarga. Nah, karena untuk hari ini pembelajaran kita ada 2 jam pelajaran, mungkin yang bisa materi kita sampaikan atau materi yang bisa kita bahas mungkin itu yang pertama dan yang kedua. Apa yang pertama tadi? Ya, memahami desain interior ruang keluarga. Kemudian yang kedua, menurunkan tahapan proses dari desain interior ruang keluarga. Nah, selanjutnya untuk KD kita, KD pembelajaran pada materi ini adalah menyeratkan desain interior ruang keluarga dunia. Baik. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi kita tentang desain interior ruang keluarga ini, Bapak akan menayangkan beberapa buah foto, realita di lingkungan kita bersama. Nanti silakan anak-anak amati dan nanti tolong direfleksikan atau ditanggapi tentang foto-foto tersebut. Jadi silakan diamati bersama. Yang di depan sudah Bapak tampilkan slide-nya. Oke, yang gambar yang pertama Bapak tampilkan ini. Akan lihat di depan.
Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir atau yang keempat adalah ini. Nah, dari 1, 2, 3, dan 4 gambar yang Bapak tayangkan di depan tadi, kira-kira kita sebagai seorang siswa di Surabaya, apa tanggapan melihat bahasa? Coba. Ya, betul. Nah, di situ ada terlihat ada sibuk main TikTok. Kemudian yang kedua, ayo siapa lagi yang dari gambar kedua? Pak, Ya, silakan pergi. sibuk main HP, Pak. Ya, benar. Ada yang sibuk main HP sendiri di kamar. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga. Siapa yang nomor ketiga? Ayo, silakan ayo. Sibuk main game, Pak. Ya, betul. Ada yang sibuk main game sendiri. Kemudian yang gambar yang keempat, coba. Ayo, coba. Apa gambar yang keempat, coba? Orang tua sibuk bermain HP, Pak, sehingga melupakan anak-anaknya. Ya, betul. Lupa sama anaknya dan lingkungannya. Nah, dari 1, 2, 3 dan gambar yang Bapak tayangkan tadi, kira-kira kita sebagai seorang siswa di Interior, apa tugas kita di sana? Coba. Apa yang tahu? Kenapa? Membuat aktif baru di dalam rumah. Ya, betul. Membuat spot baru di rumah sehingga bisa tempat berkumpulnya keluarga, gitu. Mungkin yang lain? Ya. Membuat sebuah ruangan yang nyaman buat keluarga, ya betul, bisa kita rakit aja dulu. Yang lain? Rasa? Oke, kita lanjut. Sudah ada 2 jawaban dari Anda tadi. 1, ada spot tempat berkumpulnya kita anggota keluarga di sana. Kemudian apa tadi? Nah, menciptakan atau membuat sebuah ruangan yang tempatnya nyaman, tempat berkumpulnya anggota keluarga tersebut. Betul. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang desain interior, khususnya siswa desain interior, untuk menciptakan sebuah ruangan atau mendesain sebuah ruangan yang nyaman buat keluarga untuk berkumpul seluruh anggota keluarga seperti yang di depan ini. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut membeda apa itu desain interior ruang keluarga, Bapak ingin tahu dulu. Apa sih yang desain interior itu? Selanjutnya kita perhatikan gambar di depan. Itu ada beberapa buah ruang keluarga yang bisa kita lihat di depan. Yang pertama, ruang keluarga yang pertama itu di sana terlihat sebuah ruang keluarga yang nyaman, ada sofanya, ada televisinya, dan sirkulasi udaranya dari luar cukup, dan pencahayaannya juga cukup. Kira-kira nyaman lah dengan ruang keluarga seperti itu. Nyaman kan? Nah, kemudian yang kedua itu yang ruang keluarga yang agak sederhana, di situ terbatas, hanya beberapa orang dan televisinya pun kecil, dan itu memungkinkan karena mungkin anggota keluarganya pun sedikit atau keluarganya pun jumlahnya sedikit. Kemudian yang ketiga ada juga ruang keluarga seperti ini. Kira-kira nyaman lah dengan ruang keluarga seperti ini? Enggak. Nah, itu yang tugas kita tadi, itu menciptakan sebuah ruang keluarga yang nyaman buat seluruh anggota keluarga kita. Berapa orang anggota keluarga itu bisa terwakilkan di sana untuk
ruang keluarga tersebut. Oke, sebelum kita lanjut membeda apa itu desain interior ruang keluarga, Bapak ingin tahu dulu bagaimana pemahaman adalah tentang desain tadi. Sebelum itu, Bapak ingin tanya dulu, apa itu yang desain? Apa itu yang desain interior ruang keluarga? Apa itu? Ya. Rancangan ruang dalam suatu bangunan. Ya, betul. Perancangan ruang dalam sebuah bangunan. Mungkin yang lain? Bikin. Ayo bikin. Anggota seluruh anggota keluarga. Nah, sekarang desainnya apa? Yang desainnya? Desain itu apa? Desain itu rancangan. Nah, apa kalau desain interior ruang keluarga apa? Berarti perancangan sebuah ruangan keluarga. Itu secara sederhananya seperti itu kan? Nah, perancangan sebuah ruangan keluarga, sebuah proses penyusunan atau penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi sebuah kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dari aspek estetiknya, aspek keamanannya, dan aspek kenyamanannya. Jadi ruang tamu itu desain interior itu harus memiliki aspek kenyamanan, keindahan, dan keamanan. Proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada aspek estetis, kenyamanan khusus di ruang keluarga. Nah, itu yang desain interior ruang keluarga. Kesimpulan dari desain interior ruang keluarga tadi. Ayo, Salsa apa? Proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior akan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan ruang keluarga. Khusus ruang keluarga. Ya, betul. Bagus. Selanjutnya setelah kita paham mengenai apa itu desain interior ruang keluarga, sekarang bagaimana mewujudkannya sebuah ruang keluarga tersebut. Dan bagaimana cara mewujudkannya adalah yang pertama adalah kita perlu tahapan-tahapan untuk mewujudkan sebuah desain ruang keluarga itu. Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan informasi apa saja yang berkaitan tentang ruang keluarga. Kemudian yang kedua kita menentukan konsep, gaya, desain ruang keluarga. Kemudian yang ketiga baru kita menggambar atau menggambar desain rancangan ruang keluarga tersebut. Nah, untuk materi tahapan perancangan desain interior ini kita akan berdiskusi. Nah, diskusinya nanti akan Bapak bagi per kelompok. Kebetulan duduk kita sudah berkelompok, jadi kita bagi kelompoknya. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2, dan ini yang kelompok 3. Nah, pembagian tugasnya dari kelompok itu adalah kita bahas dulu yang nomor 1 saja, itu mengumpulkan informasi mengenai ruang yang akan kita rancang. Nah, ruangan apa yang kita rancang? Ruangan keluarga. Betul. Untuk informasi yang perlu kita rangkum atau perlu kita analisa di ruang keluarga tersebut, itu pertama tentang manusianya, tentang ruangannya, dan tentang lingkungannya. Nah, sekarang kita bagi tugas per kelompok, kita diskusikan per kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 tadi, itu tentang manusianya. Kemudian yang kelompok 2 itu tentang ruangannya, dan yang kelompok 3 tentang lingkungannya. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan tema yang sudah ditentukan tadi.
Baik, yang untuk kelompok 1 yang mempresentasikan diwakili oleh Nadira. Silakan Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan presentasi saya tentang informasi tentang pengendalian diperlukan dari faktor manusia dan teknologinya. 1. Ayat umur 47 tahun, kerjaan dosen, hobi membaca koran. 2. Ibu umur 42 tahun, kerjaan di rumah tangga, misalnya memasak. Anak pertama umur 17 tahun, sekolah, hobi berenang. Anak kedua umur 14 tahun, sekolah dan hobi menyanyi. Demikian dari presentasi saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Anda semua, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Nadira tentang informasi yang diperlukan dari faktor manusianya atau teknologinya. Dan ada yang paham tentang hasil diskusi dari kelompok 1. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan atau lewat. Ya, Pak. Ya, terima kasih Nadira atas presentasinya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 kita minta kepada Roba untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan Roba. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Ya. Dari kelompok 2, kesimpulannya dari hasil tentang pembentukan aktivitas sebagai berikut. 1. Aktivitas menonton, furniturnya seperti meja TV dan TV. 2. Aktivitas duduk bersantai, furniturnya sofa. 3. Menyimpan makanan, furniturnya rak makanan. 4. Tempat belajar, furniturnya meja belajar. 5. Menyiapkan makanan, seperti furniturnya meja makan. Aktivitas penyimpanan sepatu, tak sepatu, furniturnya. Tempat beristirahat, furniturnya ada kasur. Aktivitas bermain musik, furniturnya yaitu piano, biola, dan gitar. Oke, baik, terima kasih Roba. Mungkin ditanyakan ke kelompok lain dulu. Ada yang kurang paham tentang hasil diskusi dari Roba. Ada yang kurang dari diskusi kelompok 2? Tidak ada paham semua? Bagus, cepat kali ini. Cepat pahamnya. Ya, terima kasih Roba. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya untuk kelompok terakhir itu kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan yang diwakili oleh Ananda Salsa. Silakan Salsa. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hubungan antar ruang. Di sini ada ruang keluarga, ruang tamu, ruang tidur utama, ruang tidur anak, dapur, dan kamar mandi. Di sini nomor 1 hubungan antar ruang mempunyai jarak dekat. Nomor 2 hubungan antar ruang mempunyai jarak sedang. Nomor 3 hubungan antar ruang mempunyai jarak jauh. Seperti tabel di atas,
antar ruang mempunyai jarak jauh. Ruang tamu dengan ruang tidur anak, yaitu nomor 2, hubungan antar ruang mempunyai jarak sedang. Ruang tidur utama dengan dapur, yaitu nomor 3, hubungan antar ruang mempunyai jarak jauh. Ruang tidur anak dengan kamar mandi, nomor 3, yaitu hubungan ruang antar ruang mempunyai jarak jauh. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas Sarah atas presentasinya ke depan. Kemudian dari hasil diskusi anak semua ini nanti akan kita simpulkan bersama di depan. Ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok terakhir itu kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan yang diwakili oleh Ananda Salsa. Silakan Salsa. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hubungan antar ruang. Di sini ada ruang keluarga, ruang tamu, ruang tidur utama, ruang tidur anak, dapur, dan kamar mandi. Di sini nomor 1, hubungan antar ruang mempunyai jarak dekat. Nomor 2, hubungan antar ruang mempunyai jarak sedang. Nomor 3, hubungan antar ruang mempunyai jarak jauh. Seperti tabel di atas, ruang keluarga dengan ruang tamu, itu nomor 1, sama dengan mempunyai jarak dekat. Ruang keluarga dengan ruang tidur utama, itu nomor 2, hubungan antar ruang mempunyai jarak sedang. Ruang keluarga dengan ruang tidur anak, yaitu nomor 2, mempunyai hubungan antar ruang jarak sedang. Ruang keluarga dengan kamar mandi, yaitu nomor 3, hubungan antar ruang mempunyai jarak jauh. Ruang keluarga dengan dapur, yaitu nomor 3, hubungan antar ruang mempunyai jarak jauh. Ruang tamu dengan ruang tidur anak, yaitu nomor 2, hubungan antar ruang mempunyai jarak sedang. Ruang tidur utama dengan dapur, yaitu nomor 3, hubungan antar ruang mempunyai jarak jauh. Ruang tidur anak dengan kamar mandi, nomor 3, yaitu hubungan ruang antar ruang mempunyai jarak jauh. Itulah dari hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ananda Sarah atas presentasinya ke depan. Kemudian dari hasil diskusi anak semua ini nanti akan kita simpulkan bersama di depan. Ya. Itulah hasil diskusi dari Ananda semua tadi, mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Baik, untuk itu dari hasil diskusi itu marilah kita simpulkan bersama apa hasil dari diskusi dari Ananda tadi. Kita lihat dulu yang dari kelompok 1. Kelompok 1 adalah tadi tugas kelompoknya adalah menganalisa data atau mencari informasi tentang data penghuni rumah tersebut, khusus yang berkaitan dengan ruang tamu. Yang pertama datanya tadi itu ada ayahnya berumur 47 tahun, kemudian pekerjaannya dosen dan hobinya membaca koran dan membaca buku. Kemudian kedua, penghuninya adalah ibu, umurnya 42 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga dan hobinya memasak. Kemudian yang ketiga, anak yang pertama berumur 17 tahun, pekerjaannya pelajar, hobinya berenang. Kemudian yang ketiga, anak yang kedua umurnya 14 tahun, sekolah di SMP, hobinya menggambar. Baik, itu yang hasil diskusi dari kelompok pertama. Kemudian yang untuk kelompok kedua itu menyimpulkan informasi apa saja atau aktivitas apa saja yang ada di rumah keluarga dan apa kebutuhan konektornya untuk aktivitas tersebut.
Yang pertama itu ada kegiatannya, aktivitas di ruang keluarga itu menonton, katanya. Menonton. Nah, apa yang dibutuhkan monitor untuk menonton? Meja TV lah. Ada meja TV-nya, ada TV-nya. Itu yang hasil kesimpulan dari kelompok 2 tadi. Kemudian ada kegiatannya, di sana ada bermain, ada pasti furniturnya yang diperlukan, ada tempat bermainnya atau tempat penyimpanan rak bermainnya. Kemudian di sana ada tempat istirahat, berarti yang dibutuhkan itu ada kasur santai atau bantal santai. Kemudian ada tempat duduk bersantai bersama keluarga, di situ berarti keunggulannya ada tempat duduk sofanya. Nah, itu yang hasil dari kesimpulan dari kelompok 2. Bagus. Kemudian yang hasil diskusi dari kelompok 3 itu tentang hubungan antar ruang. Hubungan antar ruang itu sudah dibuatkan tabelnya oleh kelompok 3 tadi, seperti yang di depan. Yang pertama tentang ruang tamu, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada kamar mandi, ada ruang tidur anak, musola, kamar mandi, ruang keluarga, ruang dapur, dan ruang makan. Nah, di sana mereka membuat kode jarak antar ruang itu. Yang pertama 1 dengan hubungan antar ruangnya yang mempunyai jarak yang jauh. Kemudian yang kedua, hubungan antar ruangnya yang mempunyai jarak yang sedang. Kemudian yang ketiga adalah yang mempunyai jarak yang dekat. Dan seperti itu yang kita lihat ke tabel lagi, itu pada ruangan yang pertama ada ruang tamu, jarak antara ruang tamu ke ruang tidur itu mereka buat 3, berarti jarak antara ruang tamu dan ruang utamanya berapa? Ruang tidur utama berapa? 3, artinya jaraknya dekat. Tuh. Kemudian yang antara ruang tamu dan ruang keluarga di situ dibuat dengan jarak 3 artinya hubungan antar ruangnya mempunyai jarak yang dekat. Tuh. Kemudian yang jarak yang jauh yang mana? Ruang dapur dengan ruang tamu. Nah, itu di kode 1 di sana, tapi ruang tamu dan ruang dapurnya jaraknya jauh. Nah, itu bagus. Itu hasil diskusi dari kelompok yang ketiga. Terima kasih semua sudah aktif dalam diskusinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang materi kita yang sudah kita pelajari bersama tadi. Ada pertanyaan? Ya? Berarti yang sudah paham semua. Baik, karena waktu sudah hampir habis. Baik, kita simpulkan bersama apa pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum Bapak menyimpulkan, Bapak ingin tahu dulu Anda menyimpulkan sendiri. Baik, dari sini dulu, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi? Coba. Ya, silakan. Di interior maksudnya salah satu ruangan tempat untuk berkumpul. Karena itu literasinya harus juga punya mungkin. Ya, betul. Berarti desain interior itu adalah kita merancang sebuah ruangan keluarga yang mempunyai kenyamanan, yang mempunyai aspek kenyamanan, mempunyai aspek keamanan dan keindahannya atau estetisnya. Nah, kemudian yang lain, lebih Informasi ya, tentang informasi. Silakan. Apa informasinya? tentang manusia, ruangan, dan lingkungan. Ya, betul. Berarti untuk proses tahapan merancang desain itu kita perlu memerlukan informasi untuk merancangnya. Apa informasinya? Itu tentang manusianya, tentang lingkungannya, dan tentang ruangannya. Tuh. Berarti Anda paham semua tentang materi kita hari ini.
mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk pembelajaran minggu selanjutnya kita lanjut ke gaya atau konsep dari desain interior ruang keluarga ini. Nah, di hari ini cukup. Nah, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, silakan bersiap, kita akan pulang. Siap-siap semuanya, kita akan pulang. Dan sebelum pulang kita berdoa dulu. Untuk berdoa kita kembalikan ke ketua untuk